Sekarang bab yang keempat adalah virus. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu, ciri-ciri dari virus yang pertama adalah bersifat aseluler, yaitu virus tidak mempunyai sel. Gitu. Makanya kenapa para ilmuwan menggolongkan virus tidak termasuk ke dalam makhluk hidup, karena makhluk hidup itu harus terdiri dari sel, harus memiliki sel, karena awal mula kehidupannya makhluk hidup itu dari sel, tapi virus tidak memiliki yang namanya sel, makanya dikatakan sebagai bukan makhluk hidup. Nah, yang kedua, virus berasal dari bahasa Latin, yaitu virion yang berarti racun. Nah, menyangkut dulu yang tadi bukan makhluk hidup. Nah, tapi virus juga ada yang menyebutkan makhluk hidup. Kenapa? Karena kan virus ini dapat berkembang biak. Dia melakukan proses perkembangbiakan dengan siklus litik dan siklus lisogenik. Gitu. Nah, kemudian virus berukuran sangat kecil, yaitu 20-30 nanometer. Virus hanya memiliki satu macam asam nukleat saja, RNA atau DNA. Kemudian virus memiliki bentuk yang macam-macam, ada oval, memanjang, silindris, kotak, dan huruf T. Kemudian tubuh virus ini terdiri dari kepala, kulit. Nah, kulit ini merupakan selubung atau kapsid, isi tubuh, dan serabut ekor. Memiliki lapisan yang disebut dengan kapsid. Kapsid itu adalah lapisan protein. Hanya hidup dan berkembang biak pada sel inangnya. Jadi virus ini hanya akan hidup dan berkembang pada sel inangnya. Jadi ketika misalnya sel inangnya adalah manusia, nah virus akan menempel. Nah, ketika penempelan itu dia akan hidup dan akan berkembang. Gitu. Virus tidak dapat membelah diri dan biasanya virus ini hanya dapat dikristalkan. Nah, ini adalah ciri-ciri dari virus. Kemudian kita masuk ke struktur tubuh dari virus. Ini pun sudah Ibu jelaskan. Ada kapsid, ada DNA, ada leher, ada selubung ekor, ada serabut ekor, ada papan dasar, dan ada jarum penusuknya. Nah, di mana ini strukturnya, kemudian ini adalah reproduksi dari virusnya. Nah, reproduksi yang tadi virus atau perkembangbiakan dari virus itu ada dua, ada siklus litik, ada siklus lisogenik. Sudah dijelaskan di kelas daring bedanya dari siklus litik dengan siklus lisogenik. Kita bahas dulu. Nah, kalian lihat gambar dari pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya, diperhatikan baik-baik. Nah, di gambar yang pertama itu ada proses adsorpsi namanya, di mana si ujung ekor bakteriofag itu kan adalah nama virus yang menyerang bakteri, akan menempel pada dinding sel bakteri, kemudian ujung ekor virus ini akan mengeluarkan lisozim. Nah, lisozim inilah yang akan menyebabkan rusaknya dinding sel bakteri. Nah, ketika sudah rusak, barulah akan terjadi proses penetrasi, di mana kulit ujung ekor virusnya ini dan dinding sel bakterinya kan sudah menyatu. Nah, hingga akan membentuk saluran dari tubuh virus ke sitoplasma bakteri, sehingga DNA atau RNA virus itu akan masuk ke dalam tubuh bakteri. Itu proses penetrasi atau disebutnya injeksi. Gitu ya. Jadi memasukkan materi DNA virus ke tubuh bakteri. Kemudian yang ketiganya ada eklipase atau sintesis. Nah, sintesis, jadi setelah DNA virus tercampur dengan sitoplasma bakteri, DNA virus ini akan mengambil alih kontrol dari DNA bakteri dalam proses mensintesis protein. Nah, selanjutnya DNA virus ini akan mengendalikan pembentukan
DNA virus baru dengan bahan yang tersedia dari sitoplasma bakteri. Jadi pada tahapan sintesis atau eklipase ini, DNA virusnya akan mengambil alih kontrol dari DNA bakteri, kemudian dari sitoplasma bakteri inilah virus-virus baru akan muncul. Baru terjadilah proses replikasi atau perakitan. Nah, setelah terbentuk DNA dan protein dinding tubuh, maka terjadilah proses perakitan tubuh virus-virus baru. Jadi pada tahapan replikasi atau perakitan ini dirakitlah virus-virus baru, kemudian terjadilah proses lisis. Jadi lisis ini setelah virus baru terbentuk, dinding sel bakteri akan pecah dan virusnya akan keluar. Gitu. Jadi tahapan ini adalah tahapan dari siklus litik. Ini yang pertama. Jadi ada proses pecahnya dinding sel bakteri dan akan keluar virus-virus baru. Nah, tahapannya hampir sama, hanya perbedaannya kita lihat. Gambar yang pertama sama, di lisogenik pun ada tahapan adsorpsi, ada tahapan penetrasi. Nah, pada saat penetrasi ada tahapan yang namanya sintesis. Nah, tapi pada tahapan sintesisnya, DNA virus yang berwarna pink ini, dia hanya akan menyisipkan materi genetiknya ke DNA bakteri gitu. Nah, tanpa mengambil alih kontrol dari DNA bakteri tersebut. Kemudian, nah, ada proses di mana bakteri itu kan akan bereplikasi secara normal. Nah, dia akan menghasilkan sel anakan baru gitu. Makanya ada proses pembelahan di sini. Nah, pada saat proses pembelahan ini, replikasi ini, maka tadi DNA virus yang sudah menempel menyisipkan diri di DNA bakteri itu akan sama-sama ikut. Jadi ketika bakteri membelah menjadi dua, maka yang satu ada DNA virusnya, yang satu pun juga ada DNA virusnya. Nah, kemudian di tahapan terakhir, setelah proses pembelahan, nanti, nah kadang-kadang, jadi kadang-kadang pada saat proses lisogenik ini, nanti profag itu adalah DNA dari virus itu akan keluar dari kromosom bakteri menginisiasi siklus litik. Jadi kadang-kadang siklus lisogenik itu si profagnya akan memisahkan diri. Nah, ketika memisahkan diri dari kromosom bakteri, maka akan terjadi kembali proses litik di mana akan terbentuk virus-virus baru. Nah, bedanya dari siklus litik dan lisogeni. Oke. Ini adalah peranan yang merugikan. Jadi ada peranan yang menguntungkan dan ada peranan yang merugikan, sudah diberikan kepada kalian. Nah, kalau pada tumbuhan, pada tanaman ada disebut virus tungro, ada virus mozaik tembakau atau tobacco mosaic virus yang menyerang tanaman tembakau. Kemudian ini pada hewan, bisa kalian baca, ada rabies, ada rhabdovirus gitu ya. Ini yang merugikan pada hewan dan ini yang merugikan pada manusia. Sudah ada tabel nama penyakitnya, kemudian nama-nama virusnya. Oke, ini adalah virus yang menguntungkan. Jadi virus sebagai agen mutasi, virus sebagai vektor, dan pada rekayasa genetika, kemudian virus dapat membuat sel bakteri menghasilkan antitoksin, ada virus digunakan untuk memproduksi vaksin. Ini yang menguntungkannya sudah Ibu jelaskan juga di kelas daring.